Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna ashrafal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak, hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan Allah kepada kita, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan memasuki ayat yang baru, yaitu ayat yang ke-204. Insyaallah kita akan baca mulai ayat 204 sampai dengan ayat yang ke-212 insyaallah. Dan malam hari ini kita akan mulai baca ayat yang ke-204 halaman 133. Masih ada enggak? Masih ada lembaran? Masih. 133 ya. 132 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu ay wa minan nasi fariqun yurawwikuka kalamahum ya Muhammad wa yusiru i'jabaka bi khalabati lisanihi wa quwwati bayanihi walakinnahu munafiqun kadzdzabun fil hayatid dunya ay fi hadhil hayati faqat amma al-akhirah
فالحاكم فيها علام الغيوب الذي يتطلع على القلوب والسرائر ويشهد الله على ما في قلبه أي يظهر لك الإيمان ويبارك الله بما في قلبه من الكفر والنفاق وهو ألد الخصام أي شديد الخصومة يجادل بالباطل ويتظاهر بالدين والصلاح بكلامه المعسول وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها أي وإذا انصرف عنك عاث في الأرض فسادا وقد نزلت في الأخنس ولكنها عامة في كل منافق يقول بلسانه ما ليس في قلبه يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروق فيك كما يروق الثعلب ويهلك الحرث والنسل أي يهلك الزرع وما تناسل من الإنسان والحيوان ومعناه أن فساده عام يشمل الحاضر والباد والحرث محل نماء الزروع والثمار والنسل وهو نتاج الحيوانات التي لا قوام للناس إلا بهما فإفسادهما تدمير للإنسانية والله لا يحب الفساد أي يبغض الفساد ولا يحب المفسدين والله أعلم. ومن الناس dan ada sekelompok manusia ataupun sekelompok orang ya man yu'jibuka qawluhu ya kelompok orang-orang ini kalau dia ngomong tuh ya kalau mereka ngomong ya apa itu omongannya bisa menarik kamu ya atau bisa menjadikan kamu itu apa terpikau dengan apa dengan mulutnya ya dengan omongan yang keluar dari apanya dari mulutnya itu ya jadi orang kan kalau ngomong itu ya dengan susunan kata yang bagus ya bagaimana orang tidak akan tertarik ya apalagi dia itu seorang pujangga ya seorang yang ahli di dalam apa mengemas kata-kata menjadi suatu kata yang indah ya itu siapa yang tidak akan tertarik ketika ada orang yang pandai ya bertutur kata dengan ucapan-ucapan yang akan menjadikan orang yang diajak bicara itu apa tertarik dengan omongannya ya itu biasanya itu para pujangga ataupun penyair-penyair ya makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam kitab tafsir surah Yasinil Hamamizadah ya dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya bukanlah seorang penyair ya biasanya kalau seorang penyair itu kan ya ketika dia ngomong dia berusaha untuk ngapain membaguskan omongan-omongan yang diomongin itu ya meskipun di dalam omongan yang dia bicarakan itu ada unsur apanya kebohongan ya tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan wala biqauli syair bukanlah ucapan yang keluar dari mulut Nabi Muhammad itu sebuah syair wala biqauli kahin dan juga bukan ucapan seorang apa ya kahin apa itu kahin kalau kita bilang dukun ya itu orang-orang biasanya Pak
ketika akan menarik orang lain, ya, agar ya orang tersebut tertarik dengan dia, biasanya yang pertama kali dimunculkan apanya? Omongannya. Ya, dia berusaha mengemas bahasa yang dia ucapkan itu dengan apa? Dengan bahasa yang seindah mungkin. Ya, ini. Nah, ini pun sudah ada, ya, sejak turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada kelompok-kelompok yang seperti ini nih. Ya, yang kalau dia ngomong gitu, omongannya cakep. Ya, cakep banget. Enggak pernah ada yang mengatakan itu orang enggak bisa ngomong, tidak. Ya, tapi beliau ini orang vokal kalau bahasa kita itu. Ya, kalau udah ngomong beklime, ya, rapi. Tapi ya, yang menjadi sesuatu yang disayangkan, omongan yang keluar dari mulutnya itu bukan sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ya, hanya sekedar ma yaquluna bi afwahihim wa laisa fi qulubihim. Ya, omongan itu keluar dari nafsunya saja, bukan dari dalam hatinya. Ya, karena sekali lagi saya tekankan Bapak sekalian, yang namanya hati itu ya satu-satunya organ yang enggak bisa kita bohongin dan tidak bisa berbuat bohong. Ya, kalau mata sekarang bisa kita bohong atau kita bohongin, tangan bisa, ya, kuping bisa, mulut apalagi, ya. Tapi untuk organ yang ada di dalam dada kita ini yang namanya hati, itu nggak bisa orang ya membohongin hatinya sendiri dan juga nggak bisa dibohongin, ya. Makanya kalau ada orang ya membohongin hatinya sendiri atau dirinya sendiri, berarti itu orang yang paling picik, ya, orang yang paling jahat ketika dia sudah berani membohongi hatinya sendiri. Ya, mulutnya berkata A padahal hatinya berkata B. Ya, si hati kalau udah berkata dengan apa yang menjadi keyakinan hatinya, tidak akan pernah bisa berubah. Ya, makanya ya kalau ada orang ingin meyakinkan ya suatu ucapan yang keluar dari mulutnya kepada orang yang diajak bicara, dia akan mengatakan ucapan ini keluar dari lubuk hatiku yang sangat dalam, katanya. Ya, kalau udah namanya main hati, udahlah semua orang pasti bakal tunduk tuh, bakal menerimanya. Ya, dan kita bisa melihat ataupun ya memilih mana nih orang yang hanya sekedar ngomong doang, ya, mana nih orang yang hanya sekedar ngomong doang dengan orang yang memang ngomong benar dari dari hati yang dalamnya itu. Ya, biasanya orang kalau ngomong dengan omongan yang dari mulut doang itu, mohon maaf kata, ya, kedengarannya kuping kita juga kayaknya nolak. Ya, hanya sekedar enak didengar di kuping, tapi di hati juga bertentangan. Ya, tapi kalau ada orang yang ngomong, ya, mulut ngomong, hati menguatkan apa yang diomongkan, kita juga selaku pendengar kayaknya enak mendengarkan apa yang diomongin itu. Ya, itu sudah suatu yang lumrah. Ya, kita bisa bedain, tahu nih orang ngomongnya bohong nih, ngarang-ngarang. Ya, ini orang ngomongnya bener nih. Ya, itu buat orang-orang yang memang Allah berikan kelebihan. Dia bisa memilah dan memilih mana omongan yang benar, mana omongan yang tidak benar, mana omongan yang hanya dari mulut, mana omongan yang dari hati juga. Dia bakalan tahu. Ya. Nah, ini ya di zaman Nabi sejak turunnya wahyu pun ya ada sekelompok tuh orang ya yang kalau dia ngomong itu yu'jibuka qauluhu, omongannya dia itu membikin kamu takjub, ya, membikin kamu nunduk. Ya, di sini ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Subuni, kata beliau, aywa minan nasi fariqun, ya, dan ada sebagian orang, ya, kelompok, kata Syekh ya Muhammad Ali As-Subuni, yurawwikuka kalamuhu, yang dia itu membagus-baguskan omongannya, ya, yang dia itu mencakep-cakepin ucapannya atau omongannya, ya.
Tuh, kata siapa? Kata Allah, ya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, awas, ya. Ada nih sekelompok orang-orang yang di sekitar kamu itu, kalau dia lagi ngomong sama ente, dia selalu ngapain? Ngebagusin omongan dia itu, kata Allah kepada Nabi Muhammad, ya. Wa yusiru i'jabaka bi khilafati lisanihi, ya, yang menyebutkan, ya, engkau merasa tertarik dengan omongan yang keluar dari mulutnya itu karena apa? Bi khilafati lisanihi, ya. Kalau kita artikan khilafah lisanihi itu artinya apa? Dengan bersilat lidahnya tuh orang, ya. Orang kan kalau sudah pandai bersilat lidah, kalau bahasa peribahasa bilang, ya, berarti itu orang pinter apa ya? Pinter ngomong kayak tukang obat, ya. Bersilat lidah dengan berbagai macam cara biar orang bisa tertarik, ya. Bukan saja tuh orang pandai bersilat lidah, kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, tapi apa? Wa quwwati bayanihi, ya, dia juga berusaha untuk apa? Ya, menggunakan argumen-argumen, ya, menggunakan dalil-dalil, ya, padahal argumen yang dia pakai, dalil yang dia pakai, ya, itu apa? Dijadikan sebagai suatu apa? Saksi yang salah, ya, bukti yang salah atau argumen yang salah, ya. Kenapa? Itu yang dikatakan oleh para ulama namanya kalimatu hakim uridu bihal batil, ya, gitu. Ucapannya, ya, argumen dalilnya itu benar, tapi apa? Tapi digunakan untuk sesuatu yang apa? Yang batil, yang salah, ya, itu. Ingat, ya. Dia berusaha apa? Coba aja kita lihat dah. Maaf ya, ini zaman sekarang orang udah mulai ngapain nih? Buat 2024 udah pada ngapain mulai? Kampanye, ya. Padahal pemilu masih lama, 2024, 2 tahun lagi, ya. Itu para calon orang-orang yang bakal, ya, pengen banget nyari jabatan, ya, partai apa sajalah, tidak perlu saya sebutkan dari partai mana, umum, ya. Kalau sudah menjelang yang namanya pemilu, baik itu pilkada atau pilpres atau pilgub, ya, itu masing-masing kelompok tuh kira-kira ngapain? Ngapain coba? Ya, berusaha meyakinkan orang lain, ya, berusaha untuk meyakinkan kepada orang lain kalau partai inilah, kalau orang inilah yang pantas dan layak untuk diapain? Untuk dipilih, ya kan? Tuh. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kita, ya, apakah ketika dia berkampanye, ya, kemudian nanti dia dipilih dan jadi seperti apa yang dia inginkan? Mohon maaf, benarkah orang-orang tersebut mampu menerapkan janji-janji yang pernah diucapkan waktu kampanye itu? Tidak ada, Pak. Ya, itu semua bullshit semua kalau orang Jawa bilang gitu. Ya, lagi ada apanya doang, lagi ada maunya doang. Ya, tapi ketika dia sudah menjadi, ya, anggota dewan, menjadi pejabat apapun namanya, itu semua apa? Lupa, ya. Padahal, ya, yang namanya jabatan itu, ya, Nabi sudah mengatakan, ya, dalam sebuah hadis Nabi katakan apa? Ya, innakum yata'amaluna fil wilayah, ya, kalian berlomba-lomba untuk mencari jabatan, ya. Nabi katakan wa sayakunu fihi an-nadama, suatu saat ini akan menjadi suatu apa? Penyesalan bagi kamu, ya. Yata'amaruna fil nadama itu pengen untuk mencari apa? Jabatan, menjadi menjadi ini, ya. Dia enggak sadar suatu saat ini akan menjadi apa? Penyesalan bagi dia, ya. Coba, orang kan yang namanya manusia yang dipegang apaan sih? Apaan yang dipegang manusia itu? Omongannya, ya. Emang apaan yang dipegang manusia selain omongannya? Ya, sekali dia itu berbuat dusta, ya, ataupun bohong,
ya seketika itu orang tidak akan percaya lagi sama dia. Ya, makanya hati-hati Pak. Kita jangan pandai berkata-kata doang. Ya, apa arti sebuah ucapan ya yang kalau tidak bisa dibuktikan dengan janji, ya. Dua malaikat raqib dan atid tidak akan pernah absen satu detik pun, ya, untuk mencatat ataupun membuktikan apa yang dia omongkan itu. Ya, Al-Qur'an sudah menyatakan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Ya, ma yalfizu min qaulin, tidaklah ucapan yang keluar dari suatu ucapan kata Allah, ya, illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada dua malaikat yang selalu ngapain? Nulis. Ya, nyatet, ya. Bukhari tanggal sekian, hari sekian, jam sekian lu janji kampanye ngomong gini. Di hadapan orang banyak. Gue lihat dulu. Ya, kalau lu janji benar kagak? Kalau kagak nanti urusan atid yang mencatatnya. Ya. Ditunggu bukti kebenaran kita. Ya. Makanya ya nggak mustahil lah, ya, apapun yang akan dia korbankan dalam rangka untuk menjadikan dirinya bisa duduk di suatu jabatan, dia akan lakonin, ya. Tuh, padahal ya yang namanya jabatan Pak sebenarnya bukan dicari, ya, yang namanya tuh ya ya popularitas bukan sesuatu yang dicari, ya. Sesuatu itu akan datang kalau memang itu pas untuk kita yang Allah berikan, ya. Kalau kita mencari-cari dengan melakukan berbagai cara, ya, bayar sini, ngasih ini, ngasih anak kepada siapa saja, yang nanti akhirnya ketika dia tidak jadi akan timbul penyesalan, sakit hati. Ya, gue nyesel ngasih lu pada orang pancoran. Kalau gue tahu kayak gini kagak bakalan gue ngasih pada lu sang sayang, ya. Nah, secara logika emang siapa yang nyuruh? Emang kita yang minta, ya kan? Kan nggak ada yang minta, ya. Nah, ini ucapan Pak, baru ini sekedar ucapan, pingin dibuktiin, ya. Kalau tidak sesuai dengan apa yang diucapkan udah masalah malah. Ya, kapanpun orang tidak akan percaya lagi kepada orang tersebut. Ya, gitu. Buktiin, ya, ada dalilnya. Kami dari partai ini, kami adalah partai Islami yang akan membela Islam mati-matian. Ya, kalau udah jadi, lain lagi. Siapapun orangnya, partai apapun, ya, itu namanya. Maaf, saya tidak menafikan partai-partai Islam yang ada. Ya. Kenapa? Realitanya seperti itu, ya. Kenyataannya seperti itu, ya. Nih udah mulai Pak. Padahal pilkadanya, pilgubnya, pilpresnya masih 2 tahun lagi, ya, gitu. Jangan sampai, ya. Nah, sebenarnya mereka itu siapa tuh? Ya. Al-Imam Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan orang-orang yang suka ngomong bagus, cakep, ya, dan menarik orang yang diajak bicara, ya, hakikatnya mereka siapa? Walakinnahu munafiqun. Tuh, ya. Sebenarnya mereka itu siapa? Orang-orang munafik, Pak. Ya, Bapak tahu ciri tanda orang munafik kata Nabi ada berapa? 3 paling dikit, ya, paling dikit 3. Sebenarnya banyak, ada yang 4, ya. Habis sudah jelaskan ayatul munafik salasah. Tandai atau ciri itu orang dikatakan munafik, cirinya ada 3. Yang pertama apa? Idza haddatsa kadzaba. Ya, kalau dia ngomong selalu bohong. Ya, banyakkan bohongnya sampai benernya. Ya, tuh. Ya. Meskipun bawa Islam, saya ini orang ini, ngomongnya doang, ya, tapi itu adalah munafik. Idza haddatsa kadzaba, ngomong bohong, ya. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji ingkar, ya. Janji nanti kalau saya sudah jadi saya akan bangunkan masjid, saya akan berikan, ya.
fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh masjid, AC sekian unit, ya. Kemudian ini akan dibaguskan ketika jadi, ya. Wallahu a'lam. Tuh, janji selalu ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanat selalu apa? Khianat, Pak. Ya. Haji umpung, korupsi dah. Ya, hari kena, ya. OTT, ya. Operasi tangkap tangan, ya. Biasanya dari mana itu? Itu dari pelaku-pelaku, ya. Ya mohon maaf, yang banyak ketangkep OTT itu sama KPK kebanyakan pelakunya beragama apa? Islam banyaknya, Pak. Mohon maaf, ya. Bukan orang-orang kafir gitu bukan masalah buat mereka itu, ya. Tapi yang kita sayangkan ini apa? Orang-orang yang, ya, bernotabene di KTP-nya beragama apa? Islam. Itu yang kita sayangkan, ya. Itu munafik hakikatnya mereka. Ya, kadzab, ya. Dan juga mereka itu apa? Pembohong, ya. Kalau kadzaba bohong, kalau kadzab artinya tukang bohong, ya. Tukang bohong, Pak, coba bayangin, ya. Mendingan jadi tukang tempe sama tukang tahu daripada tukang bohong, ya. Allah yang kasih label, ya. Dalam hadis Nabi katakan alaikum bisidq, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Tuh, haruslah kamu melakukan jujur, ucapan jujur. Fa innal birra yahdi ilal bir, karena kejujuran itu bisa menjadi suatu kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah, ya. Dan kebaikan itu akan mendorong kamu untuk masuk ke mana? Ke dalam surganya Allah. Wa iyyakum bil kadzib, kata Nabi. Awas kamu jangan berbuat apa? Bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena perbuatan bohong atau dusta itu merupakan suatu apa? Kejahatan. Fa innal fujura yahdi ilan nar, ya. Kejahatan itu bakal menggiring kamu ke dalam apa? Ke dalam api neraka, ya. Tuh, di akhir ayat itu Nabi katakan, ya, kalau kamu masih sering bohong, nanti Allah akan jadikan apa? Hatta yuktaba indallahi kadzaban. Kalau Allah sudah mencatat atau menulis, ya, memvonis seorang menjadi tukang bohong, udahlah selamanya pasti dia akan apa? Berkata bohong, ya. Kalau Allah sudah jadiin dia itu tukang bohong, kadzab, selamanya pasti dia akan bohong dan terus bohong terus, ya. Enggak akan ada pernah apa? Jujur selamanya itu. Kenapa? Karena Allah sudah catat, ya, gitu. Nah, kebohongan yang mereka lakukan bisa memang fil hayati dunia, ya. Hanya sekedar dalam kehidupan dunia saja, ya. Apakah di akhirat mereka bisa bohong? Enggak bakal bisa, Pak. Ya, silakan di dunia kalian melakukan kebohongan apapun yang bisa kalian lakukan. Silakan, ya. Ya, sekarang memang belum Allah buktiin, ya, tentang kebohongan yang kamu lakukan kepada rakyat, kepada masyarakat, kepada orang Islam. Tapi nanti suatu saat, ya, akan ada pengadilan yang mana pengadilan itu, ya, adalah pengadilan yang paling tinggi tingkat dunia, ya, yaitu pengadilan di akhirat nanti. Enggak akan ada yang bisa apa? Mengelak atau berbohong, ya, untuk membuktikan apa yang dia lakukan, kesalahan-kesalahan itu, ya. Orang ketangkep, Pak, zaman sekarang, ya, ketika dia bersalah, bisa gak jadi nggak bersalah di pengadilan? Banyak, bisa banget, ya, bisa banget, ya. Cukup dengan rokok kantong, ya. Jaksa, hakim, tolong putar balik nanti. Tadinya si B yang salah, putar ke A. Cari caranya lah. Ente kan orang pandai dalam mengatur argumen ataupun hukum. Siap. Ya, itu pengadilan di dunia. Bisa kita itu, orang itu melakukan apa? Kebohongan, ya. Tapi ini nanti kita lihat, ya. Ai fi hadhil hayati faqat, ya.
kebohongan, kedustaan yang mereka lakukan itu hanya sekedar di dunia saja. Ya, ammal akhirah, adapun kehidupan di akhirat nanti, fal hakimu fiha 'allamul ghuyub. Ya, hakim yang akan mengadilinya adalah siapa? 'Allamul ghuyub. Ya, zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang apa? Yang tidak kelihatan, yang tidak nampak, ya. Allazi yatatalla 'alal qulubi was-sarairi, ya, yang mereka sembunyikan di mana? Di dalam hati mereka, ya. Sebelum tuh orang bohong, ya, di akhirat nanti tuh anggota tubuh yang bakal ngomong. Ya, makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah yang sama, surah Yasin, Allah katakan al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim, pada hari itu kata Allah kami kunci mulut-mulut mereka. Ya. Nah, siapa? Apa yang ngomong? Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka yang bakal ngomong. Wa tashhadu arjuluhum, kaki bakal menjadi saksi. Ya, di mulut yang biasa bohong di dunia dulu, ya, kata Allah diam lu mulut. Waktu lu habis buat bohong sekarang. Waktu di dunia lu bisa bohong, tapi di akhirat enggak bisa kamu berbuat sedikit pun kebohongan. Kenapa? Khatamallahu, Allah sudah kunci, ya, afwahihim, mulut-mulut mereka itu, ya. Makanya hati dah ngomong, ya, kupingnya ngomong, kaki, tangan, telinga semua mata ngomong, Pak. Ya, ngapain? Memberikan persaksian di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita mau bohong, Pak? Ya, yang biasa dipakai bohong udah diapain? Dikunci, digembok. Mending kali gemboknya pakai gembok buatan Cina. Ya, buatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada makhluk satupun yang bisa membuka kunci gembok yang Allah udah kunci mulut orang-orang yang tukang bohong nanti di akhirat. Tuh. Ya, makanya hati-hati. Tuh, ya. Wa yushhidullaha 'ala ma fi qalbihi. Ya. Dan dia pun, ya, memberikan persaksian kepada Allah, ya, atas segala sesuatu yang menurut hatinya dia itu benar. Ya, itu menurutnya orang. Kenapa dia tukang bohong? Pakai bawa-bawa nama Allah lagi. Ya, demi Allah nanti saya akan ini, ya, saya bersumpah di atas Al-Qur'an, saya akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Coba, ya. Padahal kenyataannya adalah apa? Ya, ayyadharu lakal iman. Ya, dia hanya menampakkan keimanan yang ada dalam diri, buat ditunjukin doang. Ya, padahal mah sebenarnya dia beriman enggak? Bukan orang-orang yang beriman. Ya, tapi di situ Allah akan katakan wa yubaridullahu bima fi qalbihi. Allah akan menampakkan, Allah akan memperlihatkan apa-apa yang ada di dalam hatinya yang selama ini dia sembunyikan. Berupa apa? Minal kufri wal nifaqi, ya, berupa kekufuran dan kemunafikan yang selama ini mereka sembunyikan. Allah yang bakal ngapain? Bukain hati, ya, menunjukkan kepada orang-orang itu, ya. Banyak orang kalau sekarang, Pak, dia berani ngomong macam-macam, menghina Al-Qur'an, menghina Nabi, menghina azan. Silakan lo ngomong sekarang, tapi nanti suatu saat pasti ada waktunya Allah bakal bukain siapa lo sebenarnya. Ya, jangan main-main dengan hukum Allah. Ya, hukum manusia silakan kamu main, tapi jangan main-main dengan hukum buatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah punya sifat namanya Ar-Rahman. Kita masih disayangi, Pak. Enggak langsung Allah kutuk tuh orang yang berani menghina azan. Ya, tapi kalau Allah kejam langsung dikutuk, bisa enggak?
bisa aja. Ya, Allah punya sifat Ar-Rahman, masih punya kasih sayang kepada hamba. Biarin dulu dah. Ya, sejauh mana itu orang ya berani ngelakuin kejahatan seperti itu. Ibarat kata gue serahin dulu dah ame hamba-hamba gue. Ya, kalau gue langsung turun kata Allah, kayaknya rendah banget kan gitu. Ya, biarin dah manusia umat Islam dulu yang turun buat ngadepin tuh anjing tuh kan gitu kasarnya. Ya, buat apa kalau Allah langsung tuh turun, rendah banget kan gitu. Ya, jadi kita jangan selalu punya perasaan suuzon kepada Allah, Pak. Ada kan orang ngomong gampang, ya nanya Ustadz tuh orang kayak gitu kenapa ya nggak langsung dimampusin aja, ya itu mah menurut ente. Ya, atau diapain kayak tuh orang menjadi apa stroke lumpuh kayak biar kencing di kasur katanya, ya itu mah kecil bagi Allah. Ya, buat ngadain orang kayak gitu mah rendah banget kalau bagi Allah. Biarkan Allah tuh ya memutuskan semaunya, ya sekehendaknya. Kita ini orang-orang Islam yang diminta untuk apa? Apakah kita memiliki kepedulian atau tanggung jawab ketika ya sesuatu yang kita cintai dihina ataupun dinistakan, ya gitu. Wa huwa aladul khisam, ya sebenarnya mereka dia itu adalah penentang, ai syadidul khusumah, ya penentang yang sangat keras. Yujadilu bil batil, ya berdebat dengan suatu kebatilan. Wa yatadhaharu bid dini wasilah, menampakkan ya dia itu memiliki agama dan untuk melengkapkan apa? Perdamaian. Bikalamihi al-ma'sul, dengan ucapan-ucapan yang manis. Tuh, ya. Itu biasa, Pak. Makanya zaman sekarang hati-hati. Kalau ada orang ngomong manis sama kita, ngomong enak-enak sama kita, jangan kita telan mentah-mentah, Pak. Ini bahaya. Ya. Mendingan kita olah dulu. Ya. Enggak selamanya gula itu manis bermanfaat. Ya kan? Gula kan manis ya? Manis enggak? Tapi ada mudaratnya enggak? Ada. Orang kebanyakan gula jadi apa? Diabetes. Dan gitu. Tidak selamanya yang pahit itu berbahaya. Jamu pahit tidak? Pahit. Obat pahit tidak? Pahit. Tidak selamanya yang pahit itu memberikan mudarat. Bisa jadi dia akan menjadi obat buat kita. Kapan? Suatu saat Allah akan buktikan. Ya itu. Wa idza tawalla sa'a fil ardi wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Ya. Kita baca ya. Satu ayat dulu lah. Ya, mudah-mudahan satu ayat yang kita baca meskipun sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan kita amalkan, ya, kita ajarkan, ya, sehingga itu akan menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita, ya, dalam kehidupan kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau bertanya.